Aman? Yuk, yuk, Bang Maci, jadi gimana setelah mengetahui hasil surat tersebut? Ya, tadi kita sudah dipanggil ya oleh Panit dan juga Bapak Panit telah memberikan surat SP2 HP lanjutan, di mana juga disertakan juga surat penetapan tersangka kepada terlapor Bapak Yogi Rinaldi sebagai dalam hal ini terlapor dan juga suami klien saya Meta. Dalam hal itu tadi juga sudah surat penetapan tersangka juga sudah diberikan kepada terlapor ya, dan juga kepada kejaksaan, dan minggu depan kemungkinan akan dipanggil sebagai tersangka dari terlapor kami Bapak Yogi Rinaldi. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Polres Jakarta Timur yang telah sigap dan juga cepat menangani kasus ADRT ini ya terhadap klien saya, yang dimana kami melaporkan pada tanggal 23 Maret 2025 dan sudah naik penyidikan dan sekarang sudah ditetapkan juga sebagai tersangka. Dan juga kami juga tadi juga sudah dalam kasus perceraian terhadap tergugat terhadap orang yang sama itu sudah masuk pada kesimpulan, dan pada tanggal 30 September ini akan jadwalnya putusan ya. Kesimpulan isinya apa mungkin Pak? Hasil kesimpulan ya kami ya memang hasil kesimpulan persidangan memang benar klien saya mengalami ada KDRT, ada juga penganiayaan juga, dan juga sudah ada penalakan dan lain-lain. Jadi kesimpulannya memang klien kami sudah melakukan gugatan dan kita mengajukan hak anak juga, yang kami harap juga putusan nanti tanggal 30 September ya majelis hakim bisa jeli untuk memutuskan seadil-adilnya kepada klien saya. Sampai kan mungkin suami tersangka sudah jadi gimana Kak? Saya sih sekarang udah nggak terlalu mikirin banget ya, yang mikirnya sekarang lebih fokus ke anak ya. Sekarang cuma apa kata Pak Maci aja deh, ikutin jalur hukumnya seperti itu. Ikhlas ya Mbak Meta? Iya, Ikhlas. udah ikhlas karena yang saya fokusin sekarang ya anak. Di luar yang lain-lainnya ya paling kayak bapaknya gitu. Kecuali kalau dia mungkin masih memikirin anaknya sih, kita juga pasti mikirin ya. Dia kan nggak ada mikirin anaknya sama sekali. Artinya sampai sekarang belum ada laporan juga dikasih juga. Ya udah sih ikutin aja kuasa hukum dan juga dari kepolisian. Ini dari sekian waktu yang ada, mungkin ada sebulan berlalu ya, ada nggak komunikasi sama Pak Yogi? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Tidak ada. Tidak ada komunikasi, WhatsApp tidak ada, menanyakan anak-anaknya tidak ada, gitu tidak ada sama sekali. Jadi udah benar-benar melupakan diri atau bagaimana? Begitu aja sih, sekarang udah dengan berjalannya waktu, dengan kesibukan ya tadi lebih ke ini aja. Tapi mungkin Mbak Meta pas sudah memikirkan mengenai orang bijak dan anak-anaknya nanti kan akan tahu orang tuanya atau teman-teman mungkin Mbak Meta sudah memikirkan arah situ belum? Udah sih ya, memang harus dikasih pelajaran ya, ikhlas aja sekarang. Oke. Artinya dari anak-anak walaupun memang masih kecil sih ya, memang belum tahu mengenai Kondisi ayahnya. Iya belum ngerti sih anak-anak juga, kalaupun misalkan anak-anak nanti suatu saat udah besarnya tahu nanyain ya paling kasih arahan, kasih tahu gitu. Nah apalagi sekarang ada jejak digital kan, apa sih masalah. Pak Maci ya. akan berarti untuk P21 masih panjang prosesnya. Kalau untuk P21 kan memang dipanggil dulu tersangka, pemanggilan tersangka baru nanti pemberkasan ya tentunya akan dikoordinasikan sama jaksa antara kepolisian dan kejaksaan, dan apabila nanti ada P15 mungkin ada yang ditambahkan, apabila tidak ada ya langsung bisa P21 gitu. Kita juga nggak tahu, itu hak penahanan juga ada di kepolisian, tetapi memang dari hak pasal-pasalnya itu kan
potensinya 10 tahun ya kalau ayat 2 itu di pasal 44 Undang-Undang PKDRT penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal Undang-Undang 23 tahun 2004 seperti itu. Dan kami harap polisi dan jaksa bisa jeli apakah di sini harus ada penahanan atau tidak. Tapi yang saya dengar dari tadi tim penyidik, saudara pelapor ini atau tersangka ini mengajukan pengunduran untuk pemeriksaan minggu depan. Kita lihat saja apakah benar atau tidak. Itu kita masih menunggu. Dan nantinya juga setelah putusan dari perceraian, kita akan kaji juga apakah saudara tergugat ini akan memberikan nafkah kepada anaknya atau tidak sama pengadilan untuk memberikan nafkah kepada dua anaknya. Apabila diacu, menyepelekan, kita masih mencadangkan hak hukum kita mengenai ada penelantaran anak ya. Dan tentunya putusan itu akan kita eksekusi apabila dari tergugat lalai dan acuh terhadap putusan pengadilan. Ini juga kita lihatkan tadi ada tetap PSK-nya dan juga SP2HP tersangka ya, yang sudah dikirimkan juga kepada tergugat ya. Ini SP2HP, ini penetapan tersangka sudah resmi, tinggal ditunggu saja oleh panggilan dari kepolisian. Tapi saya sudah naik dari lapor dan saksi menjadi tersangka. Oke, Mbak Meta, jika seandainya nanti kasus ini, proses ini berjalan sampai ke pengadilan meja hijau, seandainya nanti Pak Yogi bertekuk lutut minta maaf di kaki Mbak Meta itu gimana? Kan banyak nih kejadian-kejadian seperti itu, kayak yang kemarin juga di sidang Fitri Sahul Tairut. Ya. Saya masih gimana ya, kalau di hukum agama kan harus memaafkan, cuman ya balik lagi ya, saya sekarang tentuan ya berdasarkan ya apa ya, ini jalankan sesuai hukum aja gitu. Kalau misalkan memang harus dihukum 10 tahun, ini nggak masalah. Misalkan dia minta maaf atau apa, ya maafnya seberapa ini gitu. Sampai sekarang aja nggak ada komunikasi gimana minta maaf, ya kan? Ya kan nggak ada basa-basi atau apa, nggak ada sama sekali sih. Jadi ya apa ya, nggak tahu deh. Masih bingung. Pasrah aja. Tapi seandainya Kita nggak mau tahu ya urusan itu, urusan si Yogi gitu udah. Dia juga nggak ingat sama anak. Dan gimana ya, saya sebagai seorang ibu banting tulang. Ya waktu itu bulan apa ya Pak? 3 bulan lalu ya, 3 bulan lalu. Juni. Iya ya, Juni, iya makanya. Ya kita bersyukur aja dia udah transfer walaupun udah lama. Ini Juni ya kan, Juni terakhir dia transfer 3 juta. Juli, Agustus, September, 3 bulan lah ini. Gitu. Sebenarnya idealnya berapa sih untuk anak? Ya, yang wajar aja. Saya aja beli anak-anak di susu aja bisa sampai 45 juta loh dalam waktu 2 minggu ya. 2 anak tuh susu aja di lain-lain ya, makan sandangnya kayak gitu-gitu, pampersnya tuh beda lagi. Kurang ya. Belum lagi kan bayar mbaknya ya kan. Mau nggak mau kalau saya nggak bayar mbak, saya di rumah saya nggak bisa kerja dong ya kan. Saya nggak bisa nafkahin anak saya gitu. Mau nggak mau saya kan pakai mbak. Oke, Mungkin ada pesan untuk dari Pesan apa ya? untuk kooperatif mungkin untuk hadir. Ya harus kooperatif lah, nggak usah yang bertele-tele. Maksudnya kita juga sesuai arahan kok, sesuai menjalankan hukum ya Pak ya. Kata Polres sendiri ya udah kita datang. Pengadilan agama juga sama kok. Pak Maci, ada pesan terakhir? Ya, Jalan. kooperatif dan jangan lupa ya kewajiban-kewajibannya kepada anak, karena tidak ada bekas anak ya. Apabila tetap lalai pasti ada konsekuensi hukumnya. Tinggal kita kaji dan ikut apa kata ini aja klien saya. Bagaimana kalau memang ada celah hukumnya, ada bertanggung jawab yang tidak bisa
galon kek gitu kan, datang atau siapa kan udah pada kenal tuh, tetangga atau security di situ, udah dia tuh minta peluk, minta kayak jalan-jalan, ya udah mau foto jalan-jalan kayak muternya ke situ. Sedih nggak sih artinya nggak ada yang ayah jadinya Ya masa kecilnya lah. pastilah, pasti apalagi anak-anak saya masih pada kecil ya, masih belum kasih sayang, dan cuma kasih sayang dari ayah aja sih. Jadi kan memang dari saya kan memang udah nggak ada keluarga ya, mama udah nggak ada, jadi nenek kakeknya udah nggak ada, cuman paling yang mertua saya yang hidup gitu kan, tapi kan apa boleh buat apa saya nggak punya daya gitu, nggak punya ya, dan nggak punya kekuatan apa lah, hanya cuma berdoa, kerja. Sekarang udah saya nggak bisa berharap banyak juga sama yang di sana, berharap juga seperti ini. Kalau bisnis juga ya, bisnis apa? Ya, Makanan. makanan, makanan aku jualan peyek. Aku jualan peyek, alhamdulillah peyek aku laris manis. Empal juga, peyek aku tuh untungnya cuma 20.000 ya kan. Cuma kalau kalau satu toples nih ya kan, satu toples yang beli bisa sampai 20 toples ya kan, satu hari loh. Dikalikan aja 30 hari, ya Allah, Masya Allah, dia dapat bisa bayar mbak-mbak gitu kan. Empal juga sama, kemarin coba jualan empal, alhamdulillah lakukan jualan ke teman-teman arisan, teman-teman artis yang lain. Kalau artis kan gitu, kalau sekali beli udah kirimin 10 toples, kirimin dengan rasa ini Siapa aja yang udah beli? banyak ya, artis udah banyak banget pak, teman-teman aku semua sekalinya banyak, nggak ada yang belinya satu, pasti beli lebih dari 2. Tadi aja barusan saya setiap gotik ambil, ya udah Pesan berapa gotik? gotik tadi ya, ambil empal dulu, nyobain empalnya, terus sama peyeknya dari kemarin pesen terus kan, ini pesen lagi gitu. Yang peyek enak banget, Masya Allah. Ya support dari teman-teman lumayan banyak ya. Banyak, makanya itu buat alhamdulillah buat tambah-tambahan anak ya kan, tambah-tambahan anak, buat mbak, susu lah gitu. Oke. Aman semua siap. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Beta, Pak Maci.